Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Saya percaya sebagai anak Tuhan tentu melihat keberkatan serta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau tetap setia, tetap berdoa, dan menghampiri Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22, di sana berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Haleluya, haleluya. Nah, tema kita adalah promosi diri. Nah, saudara-saudara, banyak cara untuk Tuhan berkati kita. Baik pun kita di dalam pekerjaan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ataupun sebagai anak Tuhan, banyak cara. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada cara Tuhan untuk mempromosi diri kita. Artinya maju, bertumbuh, bertambah-tambah. Nah, saudara-saudara, ada sebuah iklan telah memasuki begitu banyak bagian dari kehidupan manusia atau kita. Inilah yang menjadi dasar terciptanya ide kreatif dari Jordan dan Berrien Silverman bersaudara, dan memberikan gratis tisu toilet Bering buatan mereka kepada konsumen. Ya, mereka juga akhirnya bisa menjual spik iklan di tisu produksinya kepada konsumen lainnya. Begitulah start toilet paper dimulai. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya hidup ini juga tak lepas dari kata promosi. Tiap orang harus beriklan tentang dirinya atau apa yang dijualnya, dibuatnya, bahkan juga apa yang dipercayainya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga beriklan tentang Yesus yang kita yakini telah hidup di dalam diri kita. Artinya, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kita ceritakan bahwa Allah kita baik. Kita ceritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, itu kita promosikan Tuhan itu yang kita sembahyang setelah menyelamatkan diri kita. Ya, agar orang lain yang belum percaya juga tertarik untuk memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Namun saudara sayang, terlalu banyak yang berpikir hal itu hanya berlaku di gereja. Ya, ada orang berpikir itu kan hanya di gereja. Nah, saat seseorang melamar pekerjaan, sangat diharapkan bahwa ia sanggup mempromosikan diri di hadapan HRD atau calon majikannya. Namun sesungguhnya kita bisa memanfaatkan setiap waktu untuk mempromosikan diri seseorang yang saya kenal, mulai dari karirnya sebagai office boy, cara kerja dan kedisiplinannya yang tidak dibuat-buat, selalu bekerja dengan baik, jujur, itu loh, bertanggung jawab, walau tak ada atasannya. Ya, biasanya ya, ada sebagian orang kalau bekerja, kalau di depan atasannya, wah, pura-pura sibuk itu. Setelah atasannya tidak ada, ya udah, kumat lagi penyakitnya. Artinya hanya memperlihatkan diri kepada bosnya. Dia ini orang ini seperti ini orang tidak jujur.
Ya, tidak bertanggung jawab. Nah, yang membuat dipromosikan menjadi staf kantor dengan pendapatan jauh lebih memuaskan. Meskipun pendidikan dasarnya tidak mencukupi saat itu, perusahaan pun akhirnya membiayai pendidikan tingginya. Sungguh luar biasa, ya, bila kita bisa selalu mempromosikan diri, ya. Itu sebabnya ketika kita mengalami, ya, atau kita disekolahkan, ditambah pendidikan oleh bos kita, atasan kita, karena mereka memberikan penilaian kepada kita. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mau diberkati, ketika kita mau naik pangkat, ketika kita mau diberkati lebih lagi atau naik tangga, maka kita diperhatikan. Nah, begitu juga Tuhan memperhatikan hidup kita, menilai kita. Kita ini bertanggung jawab nggak? Ya, disiapkan atau diberikan tanggung jawab pada perkara yang kecil. Perkara kecil itu, kalau di dalam Tuhan itu, ya, mendoakan orang, ya, penerima tamu. Tapi hal-hal yang kecil aja seperti ini kita tidak bisa bertanggung jawab atau menganggap remeh. Ya, jangan kita mengharapkan lebih dari Tuhan untuk hal-hal sedemikian. Karena hal yang kecil saja kita remehin. Nggak mungkin kalau saya nggak penerima tamu, kalau saya melalaikan, tidak akan melayani. Itu kan pasti ada orang yang ganti, atau nggak apa-apa kok. Kan gembala nggak marah. Tetapi yang menilai kita adalah yang punya pekerjaan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana Tuhan akan promosikan kita menjadi orang yang diberkati, orang yang dipakai Tuhan, sementara hal yang kecil kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak jujur. Ya. Apa lagi, saudara? Ya. Kita melayani Tuhan hanya sekedar tidak dengan hati nurani. Tapi mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jujur, setia, bertanggung jawab. Maka kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari kita tingkatkan disiplin. Ya. Disiplin diri sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri setiap waktu. Bagaimana kita kalau di kantor minta dipromosi, minta supaya naik pangkat, tapi kita tidak konsekuen dengan waktu, tidak punya prinsip tentang waktu, yang ada terlambat, saudara ya. Yang ada tidak tepat waktu. Ya mungkin tidak ada penilaian, tapi biasanya kantor, tempat bekerja yang besar, yang hebat, yang maju itu disiplin waktu. Pegawainya juga disiplin waktu. Anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan itu disiplin waktu. Disiplin dalam melakukan firman Allah, disiplin dalam melayani, disiplin mempersembahkan korban persembahan, disiplin mengembalikan milik Tuhan. Allah akan melihat semuanya itu. Disiplin untuk kita melakukan kehendak Allah. Ya. Karena hidup kita ini kan nanti berakhir juga kan. Karena Alkitab berkata, ketika kita pergi, kita akan membawa segala perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak baik. Nah, saudara-saudara, motivasi diri kita untuk melakukan yang terbaik, saudara-saudara, meskipun tak selalu ada yang menilai kita. Sadarilah bahwa terkadang dinding pun bermata dan bertelinga. Jadi, pandanglah kepada Yesus sebagai Tuhan
kita dan kita adalah hambanya. Ya, kita harus tahu itu. Dan Kolose pasal 3 ayat 24, sebab Tuhanlah yang mengupah kita. Tuhan kasih kepada kita apa? Kesehatan. Itu Tuhan kasih. Sanggup melayani. Itu Tuhan kasih. Ya, menikmati berkat Tuhan. Kita bisa sekolahkan anak. Itu berkat Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Jangan jemu berbuat baik, lakukanlah. Ya, motivasi kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan adalah melakukan yang baik. Meskipun saudara-saudara orang tidak nilai, tetapi yang menilai kita adalah Allah yang besar. Tuhan tolong kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.